hari hangatnya masih terbawa untuk melangkah hari ini. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau mencari. Waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali, hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Tak perlu kau sesali, hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa bersama kami pada acara Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Acara ini disiarkan secara langsung dari ruang Media Center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Oki yang ditayangkan setiap hari Senin dan hari Rabu. Tentunya sudah banyak sekali tema-tema menarik yang sudah disampaikan pada acara Obsesi ini. Acara ini didukung oleh Bank Sumsel Babel. Kami ucapkan terima kasih kepada Bank Sumsel Babel. Sahabat sehat sekalian, tema yang kita angkat pada hari ini adalah berjuang bersama melawan COVID-19 pasti bisa. Acara ini disiarkan secara langsung di 90,4 Kayu Agung FM, radio di Kayu Agung. Sahabat sehat, di sini telah hadir narasumber kita. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Oki, Bapak Haji Husin SPDMM, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dan didampingi juga oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Iwan Setiawan SKNMKes. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi sahabat obsesi dimanapun Anda berada. Ya, sahabat sehat, sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan Bapak Sekda, izinkan Pak, saya akan menyampaikan sedikit biodata singkat Bapak. Ya. Silakan. Izin ya Pak. Nama Pak Haji Husin SPDMM, tempat tanggal lahir di Aringin 28 Agustus 1963. Sekali lagi Pak ya. Sekarang sudah bulan September. Jabatan beliau saat ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Oki. Alamat di Komplek Mutiara Indah, Blok B, nomor 52, Kelurahan Indralaya Raya, Ogan Komering Ilir. Nama istri, Ibu Haja Tuti Sumani SKM. Selamat pagi Bu, mungkin Ibu juga sudah menonton Pak ya, di depan HP-nya untuk menyaksikan acara kita pada pagi hari ini. Sekali lagi selamat pagi Bu Tuti. Kemudian Bapak mempunyai 2 orang anak, dan alhamdulillah ini suatu prestasi yang sangat luar biasa Pak ya, bahwa kedua anak sudah menjadi Dokter Hustino Prianes dan Dokter Linda Febriansah. Riwayat jabatan ini banyak sekali Pak, dari tahun 2002 sampai dengan sekarang itu ada 10 riwayat jabatan yang pernah Bapak jabat. Yang pertama dari tahun 2002, sahabat saya sekalian, itu sebagai
kasih bangunan gedung dinas pendidikan, kemudian tahun 2004 sebagai Kasubdin SMP dan SMA, kemudian tahun 2005 sebagai Kabak Tata Usaha Dinas Pendidikan, tahun 2007 sebagai Kabak Ekonomi, kemudian tahun 2008 sebagai Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal, tahun 2013 sebagai asisten Pak ya, asisten bidang umum dan Kesra, kemudian tahun 2014 itu sebagai inspektor di inspektorat, kemudian tahun 2014 sebagai PLH Sekretaris Daerah, tahun 2014 juga sebagai PLT, tahun 2014 juga sampai dengan sekarang sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Oki. Banyak sekali. Perlu dikasih tahu bahwa Pak Sekda ini guru SMA Negeri 2 Kayagu. Guru saya dulu 3 tahun. 3 tahun Pak. Guru bahasa Inggris. Luar biasa memang. Mengajar 13 tahun di SMA 2. Mengajar di SMA Negeri 2 Kayagu. 13 tahun. Berarti jenjang karirnya itu hebat Dari sekali. bawah. Memang dari prajurit. Iya, dari Iya, prajurit. penuh perjuangannya Pak ya. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Sama-sama. bahwa Bapak sudah berkenan hadir di acara obsesi ini. Kita juga mengucapkan selamat ya Pak ya atas kesembuhan Bapak. Alhamdulillah kondisi Pak Sekda sekarang sangat fit sekali Pak dan bisa hadir di acara obsesi ini. Sahabat sehat sekalian, tentunya Pak kami ingin tahu kira-kira seputar masalah COVID Pak ya. Iya. Karena sekarang ini masih pandemi COVID, sahabat sehat sekalian. Kira-kira bagaimana gejala yang Bapak rasakan pada awal sekali Pak? Iya. Sebelum Bapak tahu bahwa Bapak itu terkonfirmasi COVID-19. Ya. Silakan Pak. Baik, Bu Dr. Lupna selaku presenter pada obsesi, tentunya pertama-tama saya memberikan apresiasi dan rasa hormat yang tinggi, terutama Kepala Dinas Kesehatan beserta staf dan jajarannya telah mengundang saya pada acara obsesi yang dilaksanakan pada saat. Tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tinggi. Kembali kepada pertanyaan terkait dengan COVID-19 yang terjadi di negara kita saat ini, terutama di Kabupaten Ogan Komering ini. Saya cukup mengapresiasi usaha-usaha dari pimpinan kita dalam hal ini Pak Bupati terkait bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Ogan Komering ini semaksimal mungkin dengan dukungan semua aparat TNI, Polri, dan OPD terkait, Dinas Pendidikan, Polri, dan tim COVID terutamanya dalam upaya meminimalisir, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering ini. Ini pun saya apresiasi, bahkan tidak mengendor, terus kalau ibarat tancap gas terus. Apalagi di akhir-akhir ini saya lihat, saya selalu memantau melalui perkembangan di media, terutama di grup. Terkait dengan pertanyaan tadi, berbicara masalah COVID, ya terus terang saja, mungkin bukan saya saja, termasuk masyarakat juga, pertama-tama mungkin masih mempunyai persepsi yang 50-50. Bahkan kalau ada yang hadir di tengah rapat BPJS pada saat itu, sempat saya terlontar. Ini COVID ini antara ada dan tiada. Nah sekarang kepada pemirsa tentunya saya akan memberikan suatu statement. Tidak bisa dipungkiri memang COVID ini ada. Gejala awalnya itu membahasa kita tuh demam ringan, membahasa dusun meriang-riang. Nah itu Demam kurus. Bahasa kemarin pada maghrib. seperti telepon. Tapi itu sudah kebiasaan saya.
Pak Kadin, Ibu Dokter. Kalau sebatas demam itu, yakinlah tidak menghambat aktivitas selaku ASN saya. Tetap saya bekerja. Tanggal 14 itu sebenarnya saya sudah demam sebelum 17 Agustus. Itu saya sudah demam, tapi saya masih tetap bekerja. Tanggal 15 sudah dalam keadaan demam. 16 kita mulai disibukkan kegiatan 17. Itu sudah demam. 17 memang itu kegiatan mulai dari kegiatan pagi, siang hari sampai penurunan bendera. Itu pun mungkin banyak kalau ada yang mengamati, melihat fisik saya itu, bahkan ada yang bertanya, Pak Sekda kurang sehat ya badan? Iya, saya bilang. Padahal itu sudah demam itu. 18, 19, 20 sampai launching UMKM di ruang kerja Pak Bupati, saya masih tetap melaksanakan tugas. Bahkan sempat berkomunikasi dengan almarhum inspektur kita pada hari itu. Libur. Nah, di saat libur itu, saya baru dikenakan aktivitas mungkin mengalami berkurang, kita banyaklah berdiam diri di rumah, baru merasa bahwasanya panas tinggi, seluruh badan ngilu-ngilu. Yang tidak makan 3 hari itu, saya sudah tidak makan 3 hari. Makan nasi itu, kalau melihat nasi itu pahit dan tidak terasa hambar. Wajah ini terasa mengalami penebalan, tapi saya itu belum sadar bahwa saya ini COVID. Saya kira sakit-sakit biasa. Senin saya sudah minggu saya sudah ngebel Pak Ali selaku ajudan. Saya bilang untuk hari Senin saya masih izin. Kelihatannya demam ini belum mengarah kepada sembuh gitu. Jadi Pak Ali seluruh berkas kalau itu dibawa ke rumah, saya tidak ngantor. Ada hikmah juga saya tidak mengantor hari Senin itu. Kalau mengantor hari Senin itu mungkin lebih banyak yang ketularan COVID itu kan, sebab itu udah masa-masa puncak. Masa inkubasi. Iya. Senin malam Selasa saya sholat subuh di Masjid Agung kita, sempat mengobrol dengan asisten 1 pada saat itu. Saya ceritakan, saya ini Pak Asisten, demam mungkin selama hidup saya demam yang paling lama ini. Biasanya 3 hari selesai. Ini terus berlanjut. Saya ceritakan keluhan-keluhan saya. Ini demam panas, batuk, ngilu-ngilu, makan tidak terasa, ada penebalan, rasa-rasa penebalan di wajah. Nah, sudah itu napas ini agak sesak, dibuat batu ini Pak. Ada sesak. Sehingga Pak Asisten waktu itu menyarankan, kalau COVID Pak katanya, coba diperiksa ke rumah sakit. Saya masih sempat membantah, jangan percaya aja Kak, jangan percayalah dengan COVID inilah. COVID itu sebenarnya mungkin ada, mungkin tidak ini. Masih saya ini. Saran asisten 1, Pak, kalau seandainya COVID, kesian yang keluarga, banyak tertular nanti. Masih saya, tidak mungkin lah Pak Asisten. Tapi di dalam saya menolak, saya tetap berpikir, dalam perjalanan ke masjid ke rumah itu, saya masih menganalisa statement daripada asisten 1 tadi. Saya pikir, oh ini hari Selasa, kan Senin sudah lewat kan? Hari Selasa, malam Selasa, yang subuh Selasa saya. Langsung saya ngebel direktur rumah sakit umum, Ibu Dokter Mirda. Saya ceritakan, kalau begitu Pak secepatnya dibawa. Kita cek, katanya. Ya, siapkanlah saja di rumah sakit. Saya secara mandiri ingin ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, alhamdulillah, tanggapan pelayanan cukup luar biasa. Apakah dengan faktor saya sekda ini? Tapi kita berharap semuanya begitu pelayanan. Butuh pelayanan. Langsung gerak cepat, jantung saya direkam, oke jantung. Langsung ini di ronsen, paru-paru, langsung ambil darah dan langsung di swab, ambil keputusan swab. Oh boleh, langsung di swab.
Untuk paru-paru, hasil paru-paru ronsen itu gerak cepat, sudah bisa ditampilkan. Ada semacam pengaburan, membasuh kita Bercak-bercak putih Pak ya. ya cak putih itu. Tapi belum saya guris lah, langsung diukur tentang oksigen. Saya lihat, tapi ya yang namanya medis kan masih tetap memberi harapan ke kita kan. Wah bagus. Nah tingkat bagus tuh saya belum pengalaman itu kan. Setelah saya di rumah sakit umum, bagus di Kayu Agung itu, inilah memberikan motivasi kita. Padahal saya tahu gerakan itu 90, 92, turun 90, 92, naik 93, turun 90, bahkan di bawah 90, ada 87. Saya lihat kan, saya pantau itu. Lah sudah sadar setelah di rumah sakit umum Muhammad Husin kan, itu kan bahwasanya saya kekurangan oksigen di dalam paru-paru. Nah, itulah yang mengakibatkan saya itu sesak napas. Jadi langsung alhamdulillah gerakan direktur cepat mengurus saya untuk dirujuk. Jam 4 saya sudah diterima di Rumah Sakit Muhammad Husin. Nah, langsung dibantu dengan oksigen. Nah, yang sangat sedih itu begitu sangat masuk yang namanya karantina. Ya, anak saya yang dokter tuh bisa masuk sebab dia OPD lengkap. Ya, APD lengkap. Tapi saya lihat anak saya itu menggunakan APD itu, ya saya apresiasi kepada para medis. Itu kalau tidak terbiasa ya bisa-bisa itu kan. Saya lihat berkeringat luar biasa itu. Ini apa akibat kau menggunakan APD? Saya bilang sama anak putra saya itu, iya Pak, tapi tidak apa-apa. Nah, saya kan punya keyakinan, saya jantung tidak, penyakit bawaan paru-paru nggak ada, diabetes juga nggak ada, penyakit-penyakit lain, nah, cuma hipertensi itu kan, jadi menyertai COVID itu kan hipertensi. Saya punya keyakinan, setelah begitu kamu pulang, biarlah saya tinggal sendirian. Papa, yakin? Ya yakin. Keluarlah anak. Nah semenjak anak keluar itu, baru terasa kita terkarantina. Jadi sendirian. Jadi para pemirsa, ketika kita sudah ada penyakit bawaan, dalam hati mungkin jantung, diabetes, mungkin paru-paru, mungkin inilah yang tidak terselamat ketika masa-masa puncaknya itu. Nah itu kan 2 hari saya di masa puncak, turun naik napas itu saya sebab saya ini dengan gejala, bukan tanpa gejala kan? Iya, turun naik napas di samping sesak, itu rasanya ingin batuk, sehingga mempengaruhi dengan perut kita, bergelombang perut saya itu nahan batuk itu. Nah itu sebagai ilustrasi daripada penyebab-penyebab. Mungkin itu penyebab yang terjadi dengan saya, tidak menutup kemungkinan bagi orang lain mungkin berbeda. Ini mungkin itu. Terima kasih Pak. Iya. Jadi sahabat saya sekalian, tadi kita sudah mendengar dari Bapak Sekda bahwa salah satu gejala yang Bapak alami adalah yang pertama demam dulu Pak ya, Iya. demamnya agak lama sekitar 4-5 hari, Batuk. kemudian batuk, dan Bapak memeriksakan diri ke rumah sakit. Sahabat saya sekalian, mungkin Pak setelah tahu wah hasil swab ini positif, kira-kira bagaimana lah gejala yang ada pada Ya. Bapak saat itu Pak? Hasil swab positif itu didapati setelah saya dikarantina di rumah sakit. Begitu tahu itu positif, kalau rapid sudah bilang positif kan? Nah, di waktu rapid saya masih ada tanda tanya. Bisa jadi rapid positif, swabnya negatif. Dan saya masih berharap swabnya negatif sebenarnya kan? Kalau swabnya negatif, sehingga mengambil kesimpulan penyakit yang saya dapat ini bukan COVID, berarti hanya permasalahan saluran pernapasan itu kan. Nah, di waktu itu diketahui itu tanggal 1-2 hari saya di rumah sakit, masuk rumah sakit itu tanggal 25.
Rumusan 26 itu sudah dapat informasi bahwasanya hasil swab rumah sakit umum itu Dr. Zen dan Dr. Sonu langsung nge-SMS-kan kepada saya. Di samping dia menginformasi itu, dia menyemangati saya. Pokoknya jangan khawatir, tenangkan diri, yang penting bertawakallah agar sembuh. Jadi intinya saya cepat menguasai diri. Nah, sudah 2 hari ini cepat menguasai diri. Cuman ada semacam beban mental kata-kata COVID terhadap psikologi sosial. Waduh, ini aku nih COVID. Bagaimana ini kan? Di tengah masyarakat kalau orang jatuh COVID itu seolah-olah ingin diasingkan. Nah, ini waktu terpikir ke situ kan. Tapi saya cepat manajemen untuk nasihat cepat saya tepiskan itu. Apakah nantilah masalah psikologis. Yang penting saya bagaimana bertekad untuk sehat. Nah itu. Waktu ketika itu ya manajemen. Jangan stres. Kalau stres kita akan imun kita nambah ngedown kan. Jadi intinya itu. Setelah 2 hari di rumah sakit, infus itu kan saya pasang sendiri infus. Kebetulan di ini kan, kalau nak nyabutnya gini Pak, kalau pasang ini. Nah, aku udah ini yang pakai yang ini tuh langsung aku ngambil yang sederhana aja lah. Nah, yang pakai ini dua oksigen itu kan. Infus tidak pakai infus. Nah, itu juga dikenakan tidak dipasang infus tuh sebagai penyemangat saya. Berarti ini masih ringan ini. Kalau sudah diinfus mungkin berat ini. Nah, jadi 2 hari itu, hari pertama, hari kedua saya belum begitu mempelajari kondisi pengobatan. Nah, hari kedua itu kan lah tenang. Yang napas sesak itu lah sudah ini, yang proksima kekurangan oksigen itu lah sudah stabil, lah sudah 95, 96 gerakannya itu kan, tinggal batuk-batuk. Hari ketiga saya baru mempelajari ini. Makan belum bisa itu waktu, bukan belum bisa, tidak mau ketika buat itu. Tapi bagaimana saya meningkatkan imun? Saya hantamkan dengan buah-buahan, pisang, buah pir yang alhamdulillah disediakan oleh termasuk dari dinas kesehatan juga ngirim buah waktu itu kan itu. Nah, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Nah, itu saya makan. Tidak peduli itu malam, nanti ini saya makan. Ditambah dengan sirup yang 100 cc itu kan, campur dengan ini madu. Nah, itu pokoknya aku ingin menguatkan imun. Kenapa saya berkesimpulan harus menguatkan imun? Saya pelajari dari obat-obat yang dibagi oleh dokter. Saya lihat obatnya itu amlodipin, dalam arti ada hubungannya dengan hipertensi saya. Sudah itu ada obat batuk. Sudah itu obat batuk, amlodipin ini antibiotik, samping antibiotik itu dimasuknya melalui suntikan, ada lagi kapsul saya lihat. Sudah itu suplemen saya lihat vitamin C yang dosis berapa itu habis. Saya lihat inilah siang, pagi ini, sore ini, siang ini, saya berkesimpulan tak satu pun di antara ini ada peruntukan untuk pengobatan COVID. Pikir memang belum ada ini kan. Jadi saya pikir di karantinanya bukan obat COVID, memulihkan stamina kita dengan peningkatan imun kita. Jadi dengan kesimpulan itu saya langsung berupaya untuk memulihkan stamina saya dan peningkatan imun saya. Jangan sampai kalah dengan virus ini. Alhamdulillah berhasil. Walaupun di swab saya tuh 4, 5 sampai 5 kali di swab. 1 kali rumah sakit umum daerah kita Kayago dan 4 kali di rumah sakit Muhammad Hussein. Kita berterima kasih. Ya, pelayanannya cukup maksimal. Walaupun selama saya 9 hari di situ,
Nggak pernah bertemu dengan dokter. Yang dokter Zen, dokter Sonu itu hanya bertemu dengan miss call aja, atau di ruangan itu kan ada mic kan, mikrofon, langsung dia memberikan arahan. Namun saya secara umum ya memberikan penilaian dan apresiasi itu cukup baguslah pelayanannya, sehingga walaupun kita di posisi karantina tidak membuat kita ya stres. Pada hari Sabtu Minggu kita diperbolehkan keluar berjemur apa-apa tuh. Ya alhamdulillah di waktu keluar semua ada di kamar tempat ini. Setelah saya tanya, rupanya banyak para medis. Nah, kok kamu kena COVID ini? Ya Pak, kami tanpa gangguan ini. Ya, tapi tanpa gejala. Tapi kami disuruh di karantina. Kok bisa? Nggak bisa Pak, kami ini kan di UGD itu. Nah, ada yang di ini jadi cepat terkonfirmasi, terpapar. Nah, itu. Jadi itu pengalaman selama di rumah sakit. 9 hari, hari ke-10, tanggal 3 September, langsung Dr. Zen meng-SMS, Dr. Sonu langsung video call dengan saya. Bapak secara klinis tidak ada masalah lagi, namun swab terakhir masih positif. Tapi dengan positif Bapak ini yakinlah ya tidak membawa efek pada yang lain lagi. Oleh sebab itu Bapak dipersilakan untuk pulang ke rumah isolasi mandiri. Maka saya isolasi mandiri dari tanggal 4, katakan pulang tanggal 3 sampai tanggal 11. Tanggal 11, 7 hari, langsung swab lagi, ya, negatif, alhamdulillah. Tapi kalau isolasi di ODP Center, setiap hari berjemur ya. Kalau di RSMA berarti satu minggu ya. Ya, intinya itu Pak, setelah saya pelajari isolasi baik pun di ODP Center mau di karantina rumah sakit, memberi kesempatan kita itu jangan banyak mengadakan aktivitas. Kita tuh disuruh istirahat total sembari meningkatkan imun kita. Nah itu intinya. Jadi mungkin imun kita ini menurun dikenakan faktor kecapean dan lain-lain. Diminta istirahat total ya. Di dalam penyembuhan ya, di samping semangat dari kita ya, dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman. Saya berterima kasih banyak dukungan dari teman-teman memberikan spirit agar saya itu, sebab mungkin orang berprinsip kalau sudah COVID itu mati itulah kan itu kan. Nah, dukungan itu terutama terus terang saya beri apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Bupati. Pak Bupati pertama-tama dia meng-SMS-kan saya. Jangan dipikirkan masalah pekerjaan. Kau istirahat total lah. Nah, belum ini tahu saya positif. Nah, Pak Bupati sudah, Pak Sekda ini ya di rumah sakit ya. Istirahatlah, digunakan sebaik-baik mungkin untuk istirahat. Jangan pikirkan masalah pekerjaan. Siapa? Di waktu positif, beliau langsung ngebel. Langsung ngebel, memberi dukungan, termasuk Pak Wabub langsung ngebel. Nah, ini yang membuat semangat saya. Pokoknya saya harus sembuh. Di samping teman-teman ini, ya teman-teman PNS kita, termasuk anak-anak pramuka itu, bahkan anak pramuka itu dari kuaran-kuaran sampai 7 malam berturut-turut kami bersama. Itu yang patut kita apresiasi. Di samping upaya kita keras untuk sehat, makanya orang kok cepat Pak Sekda sembuh. Nah, itu. Dan saya sembuh itu memang tidak ada lagi ini, tidak lagi menunjukkan lesu-lesu apa. Langsung fit benar kan itu. Nah, mungkin itu ini Pak Kadin dan Bu Dokter. Sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan tadi cerita dari Bapak Sekda bahwa
yang paling penting itu Pak, kita harus bisa melawan virus COVID-19. Kita jangan kalah dengan virus COVID. Kalau memang kita terkena virus COVID tanpa ada, ya jangan nyerah Pak ya. Motivasi, semangat diri sendiri untuk sembuh itu yang paling penting Pak ya. Sampai didorong oleh teman-teman. Ya, didorong oleh teman-teman, dukungan keluarga, kemudian meningkatkan imunitas tubuh itu yang sangat penting dalam mengatasi COVID-19 ini. Baiklah sahabat sehat sekalian, kita istirahat sejenak. Kita akan mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh Bung Amin. Ini suaranya sangat bagus sekali. Silakan Bung Amin. Sangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lamanya kita berdua, tak kusangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah, semoga tercapai segala keinginanmu. Sangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Baiklah sahabat sehat sekalian, kembali lagi bersama kami pada acara Obsesi. Acara ini didukung oleh Bank Sumsel Babel dan acara ini disiarkan secara langsung di 90,4 Kayu Agung. Sahabat sehat sekalian, tentunya kita ingin tahu bahwa kasus COVID ini di Indonesia sudah mencapai 225.000 kasus yang terkonfirmasi, 161.065 yang
sembuh dan kasus yang meninggal sebanyak 8.965. Indonesia ini nomor 12 Pak kalau di dunia, dan posisi Sumatera Selatan nomor 10 dari 34 provinsi yang ada di Sumatera Selatan. Itu untuk data Indonesia dan data dunia. Tentunya kita ingin tahu ya, izin Pak Sekda, kami ingin menyapa Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Pak Iwan Setiawan, SKNMkes. Sahabat sehat tentunya ingin tahu Pak, kira-kira bagaimana perkembangan situasi COVID-19 di Kabupaten Oki dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk menjawab Pergub 34 tahun 2020. Ya, silakan Oke. Pak. Terima kasih Bu Lubna, izin Pak Sekda. Sahabat obsesi dimanapun berada, upaya penanggulangan COVID-19 ini sudah dilaksanakan secara terkoordinasi dengan baik, sinergis di jajaran pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak Januari 2020. Banyak upaya yang sudah dilakukan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sahabat obsesi dimanapun berada, dalam menanggulangi COVID-19 ini, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluarkan peraturan daerah nomor 34 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya untuk mencegah dan pengendalian coronavirus disease COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat gambaran umum COVID-19 di Kabupaten Oki, Pak Sekda, alhamdulillah sejak dikeluarkannya Pergub nomor 34 ini, semua yang terlibat, baik tim gugus kabupaten, kecamatan, desa, secara sinergis melaksanakan upaya pencegahan menindaklanjuti Pergub nomor 34 ini. Dilaksanakan pemantauan, evaluasi, monitoring, edukasi oleh petugas kesehatan di puskesmas, pustu dan poskesdes secara serentak. Tim gugus tugas kabupaten, Pol PP, Polres, Kodim, semua lini melaksanakan upaya menghimbau kepada masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan ini, Pak Sekda, terbukti sejak tanggal 8 September 2020 ini, angka RT, reproduksi efektif COVID-19 di Kabupaten Oki mulai menurun. 0,9 di bawah 1. Sampai dengan hari ini, terus kurvanya semakin menurun. Dibuktikan dengan hari ini sudah menjadi 0,22 RT. Maksud RT ini adalah reproduksi efektif. Ketika terkonfirmasi 1 positif, maka peluang untuk menularkan kepada orang lain itu 1. Kalau 0, di bawah 1 berarti tidak ada angka penularan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ini imbas dari intervensi pemerintah Kabupaten Oki terhadap seluruh lapisan masyarakat agar menumbuhkan rasa patuh terhadap protokol kesehatan. Kita saksikan banyak upaya dari Pol PP, Polres, Kodim, dan seluruh jajaran Dinas Kesehatan, puskesmas dimanapun, di seluruh kecamatan, melaksanakan upaya serentak penyuluhan, kemudian edukasi kepada masyarakat, evaluasi monitoring ke tempat-tempat umum agar masyarakat sadar memakai masker ini, Pak. Itu yang perlu disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini semua berkat dukungan seluruh lapisan masyarakat patuh terhadap himbauan pemerintah. Kemudian upaya yang telah dilakukan dari Dinas Kesehatan jaringannya melaksanakan sosialisasi penyuluhan serentak oleh setiap puskesmas, dan juga pada setiap hari Jumat melaksanakan penyuluhan menggunakan pusling secara serentak, penyuluhan pada kegiatan-kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif melalui multimedia. Nah, ini jadi Pak Sekda,
program obsesi ini adalah upaya kita, Dinas Kesehatan Kabupaten Oki, dengan tim gugus tugas Kabupaten Ogan Komering Ilir melaksanakan penyuluhan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui multimedia. Kita tahu Pak Sekda bahwa berkumpul ini tidak diperkenankan, memanggil masyarakat untuk penyuluhan tidak diperkenankan pada saat pandemi ini. Jadi upaya apa yang paling efektif ini dengan multimedia. Jadi program obsesi ini lahir untuk menjawab permasalahan, menyampaikan informasi, menyampaikan edukasi kepada masyarakat pada saat live streaming ini, hari Senin dan hari Rabu, menyampaikan informasi bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 ini. Seperti kita sekarang ini, Pak Sekda langsung menyampaikan testimoni kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini yang paling efektif. Ini orang nomor 1 nih, ya, di jajaran pemerintah, Pak Sekda menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana cara menghindari dan ketika terpapar COVID, bagaimana cara menanggulanginya. Kita sudah menyaksikan sama-sama. Kemudian, Bapak Ibu, sahabat obsesi dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Oki menyiapkan lokasi isolasi secara terpusat di Teluk Gelang, gedung ODP Center, gedung kembar, itu dilaksanakan untuk isolasi kepada masyarakat yang terkonfirmasi positif tanpa gejala atau gejala ringan, serta masyarakat yang melaksanakan perjalanan dari daerah terjangkit. Sudah kita laksanakan mulai bulan Maret tahun 2020, efektif ODP Center ini sudah melakukan isolasi terhadap masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memerlukan untuk diisolasi. Ini dukungan dari pemerintah Kabupaten Oki luar biasa. Seluruh masyarakat diberikan fasilitas gedung kembar dengan fasilitas kamar 1 orang 1. Kemudian disiapkan makan, obat-obat, vitamin, petugas kesehatan. Apa yang terapi Pak Sekda dapatkan di RSMA juga sama. Kemudian kalau di ODP Center, setiap hari pagi Pak Sekda senam. Senam dipimpin oleh instruktur dari petugas kesehatan, jam 10 berjemur bersama. Yang lebih asik lagi Pak Sekda, sorenya mancing. Ini jadi Biar tidak stres Pak ya. cepat sembuh kalau sudah diisolasi di ODP Center Kabupaten Ogan Komering Ilir. Itu Bapak Ibu sekalian, dari apa yang sudah kita laksanakan ini, insya Allah ide gagasan dari Bapak Bupati, Pak Sekda sudah sama-sama tahu bahwa rencana di ODP Center lokasi Teluk Gelam ini juga akan dikembangkan menjadi rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak swasta, Rumah Sakit Siloam. Insya Allah ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Oki mendekatkan fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Jadi ada pilihan antara rumah sakit pemerintah, RSUD, rumah sakit swasta yang mempunyai taraf pelayanan internasional, insya Allah seperti itu. Jadi semoga apa yang dicita-citakan kita semua, gagasan Bapak Bupati ini dapat terlaksana dengan metode konsepnya adalah medical tourism. Ini mudah-mudahan dapat kita semua mendukung ini. Pak Sekda sudah berapa kali melaksanakan rapat koordinasi untuk hal ini. Semoga dalam waktu dekat ini dapat terrealisasi dengan baik. Itu mungkin, Bu Dokter. Artinya sahabat sehat sekalian, banyak sekali upaya dari pemerintah daerah yang telah dilakukan, baik itu menyiapkan ODP Center Pak ya, maupun nanti akan mengembangkan medical tourism. Mudah-mudahan insya Allah cepat tercapai Pak ya, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Oki. Sahabat sehat sekalian, jangan lupa dari inti yang sudah kita ceritakan tadi, yang sudah dipaparkan baik oleh Bapak Sekda maupun Bapak Kadinkes, bahwa jangan lupa budayakan 4M. Yang pertama, memakai masker. Ada istilah Pak, maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Seperti kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, kami tetap memakai masker. Dan yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Di Dinas Kesehatan Pak Sekda itu disediakan di depan, jadi setiap tamu yang mau masuk ke Dinas Kesehatan itu wajib cuci tangan dulu tanpa terkecuali. Begitu masuk dinas, kemudian diukur temperatur suhunya,
yang demam itu tidak boleh naik ke atas, sampai di bawah, dan nanti diadakan misalnya kalau memang demam tinggi itu harus dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan. Dan yang keempat adalah menjaga jarak. Itu yang paling penting yang harus kita upayakan, yang harus kita budayakan pada diri kita sendiri dulu, pada diri kita masing-masing. Jadi kalau kita sudah menjaga diri kita sendiri, tentunya orang lain juga tidak akan tertular. Begitu ya Pak Sekda ya. Kita kembali lagi ke Pak Sekda. Tadi setelah Bapak sembuh, alhamdulillah Pak ya, sudah isolasi selama 7 hari secara mandiri di rumah. Nah, kita ingin tahu Pak, bagaimana respon masyarakat sekitar Pak pada saat Bapak sudah kembali ke rumah, sudah dinyatakan sembuh. Kira-kira respon masyarakat terhadap Bapak bagaimana Pak? Ini juga untuk memberikan motivasi kepada sahabat sehat semuanya. Iya, terima kasih Bu Dokter. Kepada sahabat obsesi, untuk diketahui COVID bukan virus yang sangat ditakuti. Ya. Ketika kita terpapar, manajemen kesehatan untuk upaya sembuh itu kita lakukan. Terkait dengan efek psikologis di tengah sosial masyarakat, ya alhamdulillah mungkin berkat edukasi yang terus-menerus berkesinambungan, masyarakat kita sudah memahami, bahwasanya COVID ini tidak perlu ditakuti. Walaupun toh ada yang meninggal dikebumikan secara protokol COVID, itu yang namanya bentuk kehati-hatian di dalam kita menjaga mata rantai penularan dari COVID itu sendiri. Mungkin itu bagi kami, terutama saya pribadi, dan kita juga S3 kita kan termasuk terpapar juga, sudah berdiskusi, rupanya ya dampak sosial di tengah masyarakat itu tidak begitu dahsyat. Alhamdulillah kami berkesimpulan berarti masyarakat ya sudah memahami bahwasanya COVID ini bukan hal yang perlu ditakuti, tapi perlu diwaspadai. Sesuai dengan apa yang dikatakan Ibu Dokter tadi, di samping 4M tadi, itu kan strategi kita bagaimana ini. Yang penting sesuai dengan pesan Pak Bupati, masing-masing kita terpapar atau tidak, anggaplah diri kita ini terpapar semua, sehingga kita mempunyai tekad jangan sampai menular pada orang lain. Bagaimana cara tadi? Dengan 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumun, dan menjaga jarak. Menghindari kerumun itu kan setali 3 uang lah dengan menghindari, menjaga jarak. Kenapa kita harus pakai masker? Sebab virus itu bisa terbang melalui komunikasi. Kita berdekatan sini tanpa disadar, teman kita bersin, teman kita batu, yang secara spontan, bersin dan batu itu, kalau dia sudah ada COVID, bisa jadi COVID itu di samping kepada rekan-rekan ASN yang bekerja di luar, yang bekerja di dalam ruangan, terutama yang menggunakan AC, kalau ada ventilasi pintu itu harus dibuka supaya ada sirkulasi udara. Orang yang masuk ke ruang kita, masuk keluar, tidak menutup kemungkinan dia akan meninggalkan COVID. Setelah dia keluar ruangan, COVID itu berkeliaran dalam ruangan kita, itu menjadi santapan bagi kita. Itu kan, apalagi kita sampai membuka masker. Jadi pentingnya masker dimanapun harus dipakai. Jadi syukur-syukur kalau menggunakan antisipasi yang sifatnya herbal.
ya yang sifatnya herbal. Saya di rumah sakit tambahan Ibu, Ya. itu ada yang memberikan saran menggunakan minyak kayu putih, ada yang menggunakan saran harus makan ini apa rebusan pucuk daun kayu sungkai. Oh, ya. Ada yang menggunakan saran minum air dogan dengan masuk jeruk tipis dan garam. Dogan hijau. Semua saran itu saya ikuti. Bahkan untuk minyak kayu putih ini sebagai praktek yang dilakukan bisa diminum. Tidak mabuk kan ini. Nah, dan saya punya keyakinan bisa saja kopi itu kalah dengan ini. Tapi bukan kita langsung menjustifikasikan kopi itu sembuh dibuat ini. Tidak, ini upaya kita. Kalau sembuh dibuat ini, mungkin penelitian sudah mengeluarkan ini vaksinnya akan referensi ini tidak kan ini salah satu upaya. Okay. Walaupun tidak menyembuhkan kopi, tidak membasmikan kopi, minimal angin keluar dari badan kita. Itu dalam satu upaya menjaga imun juga kalau angin tidak ada bersemayam di dalam tubuh kita. Jadi ini saya juga kadang-kadang saya letakkan di sini supaya terantisipasi kan. Kalau memang kebetulan kopi takut, berarti mantol dia. Alhamdulillah. Sekedar ini kan, ini upaya kita, tapi saya ingat belum wajib mutlak ini bisa membasmikan ya virus itu. Namun saran orang apa salahnya kalau itu baik kita ikut. Sebab sampai sekarang belum ada vaksinnya kan itu. Kita harus ikuti saran-saran yang baik. Mungkin itu sekedar tambahan. Terima kasih Pak atas himbauan dari Pak Sekda tadi bahwa yang pertama 4M tetap itu Pak ya wajib kita lakukan sahabat sekalian. Yang tekad tadi kita seolah-olah positif dengan positif kita jangan sampai menularkan orang lain. Antisipasi sebagaimana himbauan Pak Bupati kan. Jadi kita harus menganggap seperti kata Bapak Bupati pada saat rapat itu Pak ya, kebenaran waktu itu juga ikut dengan Pak Kadin, kita harus menganggap diri kita itu COVID. Jadi kita jangan sampai menularkan kepada orang lain. Jadi kita sendiri dulu yang harus menjaga diri kita sendiri. Kalau kita sudah masing-masing menjaga diri kita sendiri, tentunya orang lain juga terhindar dari wabah COVID ini Pak ya. Baiklah sahabat saya sekalian, kita break sebentar. Nanti ada video tutorial. Ada salah satu pasien yang pernah mengalami gejala dari COVID-19 ini. Kita saksikan bersama. Saya Nyoman Budre, pasien UDP Center Teluk Gelam, mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penanggulan COVID-19 Kabupaten Oki yang telah memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada kami di UDP Center sehingga kami telah pulih dan sehat serta selesai melaksanakan isolasi terpusat di UDP Center ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada petugas kesehatan yang senantiasa merawat dan memenuhi kebutuhan kami sehingga kami merasa nyaman. Kepada petugas Pol PP kami ucapkan terima kasih atas perhatian kepada kami. Terlebih terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Oki, Bapak Haji Iskandar SE yang telah memfasilitasi kebutuhan kami. Pesan saya, marilah kita sama-sama memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Oki. Terima kasih. Kembali lagi sahabat sehat sekalian bersama kami pada acara Obsesi Obrolan Sehat seputar Oki. Izin Pak Sekda, ini ada beberapa pertanyaan singkat untuk Bapak. Silakan dijawab dengan cepat Pak. Tapi saya juga belum hafal ini Pak. Kuis ini ya, ada hadiah nih Bu Dokter ya. Yang pertama, Bapak tinggal di Indralaya atau di Kayagung? Untuk saat sekarang tinggal di rumah dinas di
di Kayagung, alhamdulillah. Bapak menjadi tenaga pendidik atau sekda? Pilihannya Pak. Pilihannya. Kalau sekarang profesi kita ya sebagai ASN yang diberi amanah oleh pimpinan sebagai sekda. Yang dulu memang tenaga pendidik. Ya. Tapi tetap jiwa pendidiknya itu kan Tetap masih ada. Pak, ya? Iya. Mengayomi. Durian atau buku Pak? Lebih Oh, sukanya. yang hobi durian. Walaupun ibu ribut kalau lebih durian. Tapi hati-hati ya Pak ya, jangan terlalu banyak makan durian. Kemudian ikan goreng atau ikan bakar Pak? Nah, dua-duanya senang semua, tapi lebih cenderung ke ikan bakar. Oh, ikan bakar berarti ya. Menu kita hari ini Pak? Yang jelas saya tidak berani lagi yang sifatnya yang menu Kolesterol yang tinggi. banyak kolesterol tinggi. Daging-daging. Lebih aman daripada ikan. Iya. Treadmill atau bulu tangkis Pak? Pilihannya. Kalau di usia sekarang, dulu saya itu pemain bulu tangkis. Dulu waktu masa-masa SMP itu pernah juara di kecamatan. Tapi sekarang dengan kondisi usia, ya treadmill kita kan. Ya, sebagai selingan mungkin sepeda gitu. Yang ringan Pak ya, sesuai Yang ringan. dengan usia ya. Berarti hobi gue sih Pak Hobi, Sigre. ya. Diajak ini kan. Kapan-kapan Pak. Iya. Masih ada yang perlu ditambahkan Pak untuk sahabat sehat sebelum nanti kita tutup? Saya pikir tidak perlu ditambah lagi. Yang penting selaku mewakili pemerintah, kita jangan lelah untuk berjuang dalam rangka membasmi penyebaran COVID di Kabupaten Ogan Komering ini. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparatur tanpa diketahui itu amal jariah kita. Kita menyelamati jiwa-jiwa banyak orang ke depan, walaupun itu tidak terasa upaya-upaya itu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Tadim ada himbauan kepada sahabat obsesi sekalian. Oke, terima kasih. Terima kasih sahabat obsesi dimanapun berada, kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Oki. Kami menghimbau apabila ada saudara kita, tetangga kita terkonfirmasi positif COVID dan setelah dilakukan isolasi hasil swab dinyatakan negatif, maka saudara kita, tetangga kita tersebut harus kita terima dengan baik. Kita memperlakukan seperti semula kala. Tidak ada lagi risiko penularan COVID yang akan kita hadapi apabila saudara kita, keluarga kita yang sudah terpapar COVID ini dilakukan swab dan negatif, maka tidak ada lagi risiko penularan. Oleh karena itu, jangan hindari, jangan kita mengucilkan saudara-saudara kita ini, tetap kita terima seperti semula kala. Itu kepada seluruh lapisan masyarakat, sahabat obsesi dimanapun Anda berada. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama COVID-19 ini segera musnah dari bumi benih gugu, dari Sumatera Selatan, dari Indonesia, dan dari dunia, agar kita dapat melaksanakan aktivitas kembali seperti semula kala. Anak-anak sekolah, apabila COVID ini sudah musnah, maka akan melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung. Ini yang kita harapkan. Aktivitas ekonomi dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kepada seluruh lapisan masyarakat tetap kita berusaha memutus mata rantai ini dengan cara melaksanakan protokol kesehatan. Selalu memakai masker saat keluar rumah, memakai masker saat menerima tamu di dalam rumah, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, distancing, dan tingkatkan imun tubuh. Itu yang harus kita laksanakan. Kepada saudara-saudaraku, tim kesehatan dimanapun berada, tetap semangat. Teman-teman di puskesmas, pustu, dan poskesdes, tetap fokus melaksanakan penanggulangan COVID-19 ini.
kita melaksanakan penyuluhan kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020. Jajaran kesehatan melaksanakan edukasi, melaksanakan penyuluhan, monitoring, evaluasi terhadap masyarakat agar melaksanakan protokol kesehatan. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Baiklah sahabat sehat sekalian, kita tadi sudah mendengar arahan dari atau himbauan dari Bapak Sekda, Bapak Haji Husin SPDMM dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Dan sekali lagi mudah-mudahan COVID-19 ini cepat musnah Pak ya, dari Kabupaten Oki, dari Indonesia dan dari dunia. Amin. Baiklah sahabat sehat sekalian, tentunya perbincangan tadi sudah sangat menarik sekali, namun karena keterbatasan waktu kita tidak bisa panjang lebar. Kalau kami inginnya masih 2 jam lagi Bapak Sekda ya. Tapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sekian dulu untuk acara obsesi kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak atas kehadiran Bapak Sekda dan juga ilmunya juga kan, terapi, arahannya, motivasinya untuk kami bersama. Sahabat saya sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe obsesi yang tayang setiap hari Senin dan Rabu jam 9 ataupun jam 10 pagi. Saya, Lukna, dan juga narasumber kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.